Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai protista. Nah, sebelum kita membahas mengenai protista, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran ini. Nah, pada video kali ini yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama dapat mengklasifikasikan kingdom protista. Yang kedua yaitu dapat menguraikan klasifikasi filum protozoa, ganggang atau alga, dan protista mirip jamur. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan ciri-ciri setiap kelas pada filum protozoa, ganggang atau alga, dan protista mirip jamur. Yang terakhir yaitu dapat memberi contoh peranan protista dalam kehidupan. Nah, oke. Pernahkah kalian meminum segelas es rumput laut pada saat matahari sedang terik? Nah, rumput laut ini merupakan salah satu contoh dari protista. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu yang namanya protista. Nah, apa sih protista itu? Oke, baik. Nah, protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos dan sitos. Protos berarti awal atau mula-mula, sedangkan sitos berarti menyusun. Sehingga protista adalah makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti. Protista adalah kelompok makhluk hidup eukariotik, yaitu memiliki dinding sel yang tidak termasuk ke dalam kingdom Animalia, plantae, dan fungi. Kebanyakan anggota protista adalah organisme uniseluler, yaitu hanya memiliki satu sel, dan ada beberapa organisme multiseluler, yaitu memiliki banyak sel. Keanekaragaman habitat dan cara hidup protista maka membuatnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama di sini ada protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan ganggang atau alga. Yang terakhir yaitu ada protista mirip jamur atau yang disebut dengan jamur protista. Nah, oke, baik. Yang di sini kita akan membahas yang pertama yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Nah, protista mirip hewan atau biasa yang disebut dengan protozoa ini merupakan organisme bersel satu yang berukuran mikroskopis. Cara perkembangbiakan protozoa ini dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Secara aseksual yaitu dengan membelah diri atau membentuk spora, sedangkan secara seksual yaitu dengan melakukan konjugasi. Konjugasi ini merupakan proses menempelnya dua sel untuk mengadakan pertukaran inti sel. Protozoa dapat dijumpai di berbagai tempat, yaitu di sawah, sungai, bendungan, atau air laut. Bahkan ada yang hidup dalam tubuh makhluk hidup, yaitu sebagai parasit. Nah, adapun protozoa ini dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama di sini ada rhizopoda. Yang selanjutnya ada ciliata, ada flagellata, dan yang terakhir ada sporozoa. Nah, baik, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama di sini ada rhizopoda. Nah, rhizopoda adalah protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau palsu, atau yang disebut juga dengan pseudopodia. Istilah rhizopoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata rhizo yang berarti akar dan kata pod yang berarti kaki. Rhizopoda disebut juga dengan sarkodina. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu atau palsu atau yang disebut dengan pseudopodia. Selanjutnya yaitu rhizopoda ini bersifat heterotrof. Selanjutnya, rhizopoda ini umumnya hidup di air tawar atau laut. Nah, reproduksinya itu secara aseksual. Nah, rhizopoda ini juga memiliki ekstoplasma dan endoplasma. Baik,
Yang kedua, di sini ada ciliata. Nah, ciliata ini adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, ciliata ini bergerak dengan silia atau rambut getar. Nah, ciliata ini bersifat heterotrof dan memiliki dua inti sel yaitu makronukleus dan mikronukleus. Ciliata ini hidup bebas pada lingkungan berair, baik itu air laut maupun air tawar. Yang selanjutnya yaitu ada flagellata. Nah, flagellata ini atau yang disebut dengan Mastigophora adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel. Nah, istilah flagellata dalam bahasa Latin ialah berasal dari kata flagel, yaitu cambuk. Sedangkan Mastigophora dalam bahasa Yunani yang terdiri dari kata mastik dan berarti cambuk, dan poros yang berarti gerakan. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu flagellata ini bergerak dengan bulu cambuk atau yang disebut dengan flagellum. Nah, flagellata ini juga memiliki pelikel. Nah, flagellata ini juga hidup di air tawar dan air laut. Reproduksinya itu secara aseksual dengan pembelahan biner. Flagellata ini juga bersifat mikroskopis. Oke, selanjutnya di sini ada sporozoa. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu spor yang artinya biji dan zoa yang artinya hewan. Ini merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan memiliki bentuk seperti spora pada salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Sporozoa merupakan sel infektif sangat kecil yang disebut dengan sporozoid. Salah satu ujung selnya yaitu apex memiliki organel-organel kompleks khusus yang berfungsi untuk menembus sel dan jaringan tubuh inang. Adapun ciri-cirinya yaitu sporozoa ini tidak memiliki alat gerak khusus, sehingga sporozoa bergerak dengan cara meluncur atau mengubah-ubah posisi tubuhnya. Selanjutnya yaitu sporozoa ini kebanyakan bersifat parasit, baik pada hewan maupun manusia. Selanjutnya yaitu sporozoa ini dapat membentuk spora pada suatu saat dalam daur hidupnya. Nah, daur hidup sporozoa ini menunjukkan pergiliran generasi atau keturunan antara bentuk seksual dan aseksual. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas klasifikasi protista yang kedua, yaitu protista mirip tumbuhan atau yang disebut juga dengan ganggang atau alga. Nah, protista mirip tumbuhan ini merupakan anggota kingdom protista yang memiliki ciri menyerupai tumbuhan, yaitu kingdom plantae. Protista mirip tumbuhan yang hanya memiliki satu sel, yaitu uniseluler, sering disebut dengan fitoplankton, sedangkan yang tubuhnya disusun oleh banyak sel, yaitu multiseluler, sering disebut dengan alga atau ganggang. Nah, perbedaan dasarnya dengan tumbuhan sejati yaitu kingdom plantae adalah kelompok protista mirip tumbuhan belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Protista mirip tumbuhan dibagi ke dalam 6 filum. Pengelompokan ini didasarkan oleh pigmen dominan yang menyusun tubuhnya, yaitu di sini ada Chlorophyta, ada Chrysophyta, ada Phaeophyta, ada Rhodophyta, ada Pyrophyta, dan yang terakhir ada Euglenophyta. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama di sini ada Chlorophyta. Nah, sesuai dengan namanya, Chlorophyta ini memiliki tubuh berwarna kehijauan. Nah, pigmen dominan penyusun tubuhnya adalah klorofil. Selain itu, mereka juga memiliki sedikit karotin atau pigmen kuning. Chlorophyta merupakan organisme uniseluler yang dapat berkoloni membentuk organisme multiseluler sederhana.
Mereka sering ditemukan hidup pada habitat yang berair. Karena memiliki klorofil, alga hijau merupakan makhluk hidup autotrof yang menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Chlorophyta ini reproduksinya dapat terjadi secara aseksual, yaitu melalui pembedahan biner, maupun secara seksual, yaitu melalui konjugasi. Yang selanjutnya yaitu di sini ada Chrysophyta. Baik, Chrysophyta ini merupakan kelompok protista mirip tumbuhan yang sering disebut dengan nama alga keemasan. Warna coklat keemasan pada Chrysophyta terbentuk karena ia memiliki pigmen dominan berupa karoten dan vicossatin. Selain itu, Chrysophyta juga memiliki klorofil. Nah, Chrysophyta ini reproduksinya secara aseksual pada uniseluler, biasanya dengan pembelahan biner dan pembentukan spora. Sedangkan pada multiseluler, yaitu reproduksi aseksualnya dilakukan dengan spora. Nah, reproduksi seksual dilakukan dengan peleburan gamet. Nah, habitat dari Chrysophyta ini yaitu di air tawar dan tanah lembab, dan juga dapat ditemukan di lautan. Yang selanjutnya yaitu di sini ada Phaeophyta. Nah, Phaeophyta ini berasal dari kata Yunani yaitu Phaios yang artinya coklat. Nah, Phaeophyta ini merupakan kelompok protista mirip tumbuhan yang memiliki pigmen dominan xanthophyll sehingga tubuhnya berwarna coklat. Phaeophyta ini reproduksinya secara aseksual dengan membelah diri menghasilkan zoospora atau secara fragmentasi, sedangkan secara seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan betina. Alga coklat sering dimanfaatkan sebagai makanan, pupuk, dan bahan kosmetik. Selanjutnya di sini ada Rhodophyta. Oke, Rhodophyta merupakan kelompok protista mirip tumbuhan yang memiliki pigmen dominan berupa phycoerythrin sehingga warna tubuhnya adalah merah. Selain itu, mereka juga memiliki pigmen vicocyanin dan klorofil. Habitatnya sebagian besar di laut dan beberapa di air tawar. Dan Rhodophyta ini reproduksinya itu dapat berlangsung secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, Rhodophyta yaitu membentuk tetraspora, sedangkan secara seksual yaitu langsung dengan gamet jantan dan betina. Yang selanjutnya di sini ada Pyrophyta. Nah, Pyrophyta atau juga disebut dengan Dinoflagellata merupakan kelompok protista mirip tumbuhan yang memiliki pigmen dominan yaitu berupa klorofil A dan C, xanthophyll, dinosatin, dan vicobilin. Klorofil penyusun tubuhnya ditutupi oleh pigmen berwarna merah yang dapat menangkap cahaya. Ganggang api merupakan kelompok yang dapat menghasilkan cahaya yang akan terlihat jelas pada malam hari. Nah, ganggang api ini umumnya mempunyai dua flagela, sehingga ketika kedua flagela bergerak akan membentuk gerakan yang menghasilkan pusaran air di sekitarnya. Karena itu diberi nama Dinoflagellata. Habitatnya yaitu ada di air laut dan air tawar. Kebanyakan dari mereka dapat melakukan fotosintesis, namun ada juga yang hidup secara parasit atau sebagai karnivora. Yang selanjutnya yaitu ada Euglenophyta. Ini merupakan protista mirip tumbuhan yang terakhir, yaitu kelompok protista mirip hewan yang memiliki pigmen dominan berupa klorofil A, B, karoten, dan terkadang pigmen xanthophyll.
Filum Euglenophyta ini merupakan organisme uniseluler yang flagella, bintik mata yang dapat menangkap cahaya, dan kloroplas. Kelompok ini merupakan salah satu protista yang dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil dan dapat bergerak karena memiliki flagella. Jadi mereka mirip tumbuhan sekaligus mirip hewan. Beberapa anggota filum Euglenophyta dapat hidup secara autotrof, yaitu menghasilkan makanan sendiri, maupun heterotrof, yaitu memburu makanan. Ketika cahaya cukup, maka mereka akan hidup secara autotrof, sedangkan ketika cahaya melemah, mereka akan hidup secara heterotrof. Biasanya ditemukan di perairan dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Oke, selanjutnya di sini adalah klasifikasi protista yang terakhir, yaitu protista mirip jamur atau jamur protista. Nah, protista mirip jamur ini merupakan organisme protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur, antara lain bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, dan heterotrof. Namun memiliki struktur tubuh serta cara bereproduksi yang berbeda dari kelompok fungi. Oleh karenanya, protista ini tidak digolongkan ke dalam kelompok fungi. Nah, protista mirip jamur ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama di sini ada jamur lendir plasmodial atau mycomycota. Yang kedua ada jamur lendir seluler, yaitu Acrasiomycota. Yang selanjutnya yaitu ada jamur air atau Oomycota. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama di sini ada mycomycota. Nah, mycomycota ini disebut juga dengan jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Mycomycota adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye. Mycomycota ini bersifat heterotrof. Nah, Mycomycota ini bereproduksi dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Pada reproduksi secara generatif akan melibatkan peleburan sel gamet dengan cara singami, sedangkan pada reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan spora yang nantinya akan membentuk sel gamet. Spora sendiri adalah satu atau beberapa sel yang bisa berubah sel haploid atau diploid yang dibungkus oleh lapisan pelindung. Nah, Mycomycota ini dapat hidup di tempat yang lembab dan basah seperti hutan basah atau sampah yang basah. Kelompok ini juga dapat ditemui di batang kayu yang busuk. Selanjutnya di sini ada jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Nah, Acrasiomycota ini memiliki tahapan atau fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter, tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk agregat atau koloni dalam suatu unit. Nah, jamur lendir ini bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan membentuk tubuh buah atau yang disebut dengan fruiting body, dan juga bereproduksi secara generatif dengan cara singami sel. Dengan cara singami sel amoeboid. Nah, tubuh buah ini berisi spora dan memiliki batang penyongkong atau stalk. Selanjutnya di sini ada Oomycota. Nah, Oomycota ini memiliki bentuk yang berbeda dari jamur lendir karena memiliki hifa yang tidak bersekat tetapi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Reproduksi Oomycota ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara aseksual atau seksual. Nah, reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nantinya zigot ini akan membentuk oospora dan akan berkembang menjadi Oomycota dewasa. Habitat dari Oomycota ini berada di dalam air, baik itu perairan tawar, kolam, danau, serta di tempat-tempat yang lembab.
Oke, nah setelah kita mengetahui klasifikasi dari protista itu apa aja, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan protista. Nah, peranan protista itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Baik, di sini yang menguntungkan yang pertama yaitu protista yang hidup bebas di air tawar sebagai plankton, misalnya Euglena viridis, ini merupakan indikator polusi air sungai. Selanjutnya ada cangkang radiolaria dan foraminifera, ini digunakan sebagai indikator adanya minyak bumi. Selanjutnya yaitu ada Entomoeba coli. Ini membusukkan makanan dan membentuk vitamin K pada saluran pencernaan manusia. Yang terakhir ada Saprolegnia. Ini berperan sebagai pengurai dalam ekosistem air tawar. Nah, selanjutnya di sini ada yang merugikan. Nah, contoh-contohnya yaitu di sini ada Trypanosoma gambiens. Ini menyebabkan penyakit tidur ditularkan oleh lalat CC jenis Glossina palpalis. Selanjutnya ada Trypanosoma rhodesiensis. Ini menyebabkan penyakit tidur. Nah, ini ditularkan oleh lalat CC jenis Glossina morsitans. Yang selanjutnya ada Trypanosoma cruzi. Ini menyebabkan penyakit Chagas. Nah, ini tuh menyerang kelenjar limfa, hati, dan sumsum tulang. Selanjutnya di sini yang terakhir ada Trypanosoma brucei. Ini menyebabkan penyakit Nagano di Afrika. Oke, nah bagaimana penjelasan yang sudah disampaikan adik-adik? Apakah bisa dipahami? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, apa yang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini? Nah, oke. Kesimpulan pada hari ini yang pertama yaitu protista diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa, yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan ganggang atau alga, yang terakhir yang ketiga yaitu protista mirip jamur atau yang disebut juga dengan jamur protista. Kesimpulan yang kedua yaitu protozoa dikelompokkan berdasarkan alat geraknya, yaitu ada 4, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Selanjutnya yaitu protista mirip tumbuhan dibagi ke dalam 6 filum. Pengelompokan ini didasarkan oleh pigmen dominan yang menyusun tubuhnya, yaitu ada Chlorophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Pyrophyta, dan Euglenophyta. Selanjutnya yaitu protista mirip jamur dikelompokkan menjadi 3, yaitu Mycomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir yaitu peran protista ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan yang sudah dijelaskan pada video awal tadi. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah dan selalu semangat belajar ya, walaupun di tengah pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.